Suatu hari di sebuah hutan, tampak seorang pemburu bernama Safan yang tengah mencari hewan buruan. Akibat sudah keluar dari batas wilayah perburuan yang ditetapkan oleh kepala suku, maka seorang rekan memperingatkannya untuk kembali. Tapi Safan menolak dengan alasan usia kepala suku yang semakin tualah yang membuatnya terlalu berhati-hati. Namun langkah Safan terhenti ketika sang ayah yang bernama Yuri mencegat dan menegurnya. Alih-alih takut, Safan justru menanggapinya dengan santai. Safan berdalih, mereka belum memakan daging selama berminggu-minggu. Di sisi lain, dia juga telah membuktikan diri sebagai pemburu terbaik suku mereka. Jadi meminta diberi kesempatan untuk memimpin perburuan. Melihat kesungguhan di wajah sang anak, maka Yuri pun mengizinkannya memimpin. Begitu masuk lebih jauh ke dalam hutan, Safan melihat sesuatu. Tapi rupanya itu adalah seorang anggota suku mereka yang bernama Caleb. Caleb memberitahu bahwa sekitar 60 meter di depan mereka terdapat seekor hewan buruan. Hanya saja Yuri melarang mereka untuk pergi lebih jauh lagi dan mengajak mereka kembali. Namun bersamaan dengan itu terdengarlah suara hewan yang dimaksud. Oleh karenanya, Yuri terpaksa mengizinkan mereka. Ketika melihat hewan itu di kejauhan, maka Yuri memerintahkan Safan untuk memimpin. Dari situ perburuan pun dilakukan. Setelah berjuang keras, para pemburu akhirnya berhasil menghabisi hewan yang ternyata kungkang raksasa tersebut. Yuri kemudian menyatakan bahwa Safan dan Caleb berhak untuk berbagi jantung kungkang tersebut. Karena walaupun Safan adalah orang yang menghabisi kungkang itu, tapi Caleb lah yang melacak keberadaannya. Bersama dengan itu, seorang anggota suku datang dalam keadaan terinfeksi akibat gigitan mutan yang ada di hutan. Ia pun meminta Safan segera menghabisinya karena tidak ingin berubah menjadi mutan. Akibat Safan ragu, maka terpaksa Yuri harus melemparkan tombak untuk menghabisi salah satu anggota sukunya tersebut. Mereka lalu membawa daging hewan buruan tadi kembali ke desa. Namun tidak menyadari kalau seorang pria misterius bernama Amal mengikuti mereka. Sampai di desa, seorang gadis cantik bernama Dorel langsung menyambut Safan. Dan Caleb yang cemburu malah digoda oleh sang adik yang bernama Miru dengan berkata bahwa Caleb tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Dorel. Sementara itu Yuri berbicara kepada kepala suku dan mencoba meyakinkan mereka untuk membawa anggota suku pergi dari tempat itu karena para mutan mendekati daerah mereka. Sayang kepala suku yang mengetahui Yuri berburu di luar daerah yang ditetapkan tidak menyetujui saran itu karena menganggap selama ini daerah mereka selalu aman dan seandainya pun serangan itu terjadi, berarti takdir Tuhanlah yang menentukan akhir hidup mereka. Mendengar itu Caleb bertanya, mengapa mereka tidak boleh memilih takdir sendiri? Seperti yang dilakukan oleh ayahnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Tetapi para ketua mengatakan, ayahnya mati karena melanggar aturan yang telah ditetapkan. Menurut mereka, sudah tidak ada apa-apa di luar sana selain penyakit dan kematian. Malam itu Caleb dan Miru membicarakan tentang ayah mereka. Miru berpendapat bahwa perkataan para tetua benar, karena selama ini para tetualah yang melindungi mereka, bukan sang ayah. Namun Caleb tetap berencana pergi meninggalkan desa untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada di luar sana. Alhasil tanpa sepengetahuan Miru, Caleb memutuskan pergi. Namun belum jauh pergi, Caleb melihat sekelompok mutan yang berjalan ke desanya. Oleh sebab itu dia memutuskan kembali. Benar saja, tak lama setelah itu para mutan menyerang desa sehingga kekacauan pun terjadi. Menyaksikan para anggota suku mulai kalah, maka ketua suku memerintahkan mereka berlindung ke dalam gua. Tapi Yuri dan Safan masih berusaha menghadapi serangan para mutan. Naas sesosok mutan berhasil menghajar dan menginfeksi Yuri. Melihat itu, ketua suku memerintahkan beberapa pria segera menutup gua, meski masih banyak anggota suku yang tertinggal di luar. Sementara itu Dorel dikejar oleh sesosok mutan. Manakala mutan tersebut berhasil menerkamnya,
Bersamaan dengan itu pula Caleb datang menyelamatkannya. Namun yang mendapat pelukan malah Shafan. Mereka bertiga kemudian bersembunyi di balik sebuah batu dan melihat para mutan berkeliaran di sekitar gua untuk mencari jalan masuk. Akibat hal ini, Shafan berencana untuk mengalihkan perhatian agar para mutan meninggalkan gua. Hanya saja Caleb menyarankan untuk pergi mencari bantuan dari suku lain yang kemungkinan masih ada. Awalnya Shafan menentang keras saran ini, tapi setelah Dorel membujuknya dengan mengatakan bahwa melawan para monster itu sendiri sama saja dengan mati, maka akhirnya Shafan setuju karena paling tidak mereka masih memiliki peluang. Selang beberapa waktu mereka berhenti di tepi sungai. Di sini Shafan menemukan sebuah buku dari tas Caleb. Caleb menjelaskan buku itu adalah benda dari dunia lama yang sempat dibawa ayahnya dan digunakan untuk mengajarinya membaca. Pada momen ini terungkap kalau Shafan dan Dorel tidak dapat membaca, bahkan sama sekali belum pernah melihat buku. Malang pembicaraan mereka terhenti ketika sesosok mutan melintas. Akibatnya mereka pun bergegas kabur. Cukup jauh berlari, akhirnya mereka berhasil meloloskan diri. Namun secara mengejutkan, terjangan mutan ini sontak mengejutkan mereka. Tetapi Shafan menyadari kalau sang mutan adalah ayahnya, sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika mutan tersebut menerkam Shafan tanpa diduga. Rupanya kapak yang berhasil menghabisi mutan ini adalah milik Amal. Amal berkata makhluk itu bukanlah ayah Shafan lagi. Ia pun mengaku pernah mengenal ayah Caleb yang memintanya untuk mengawasi Caleb sejak lama. Amal kemudian memberitahu bahwa mereka bertiga telah terinfeksi karena infeksi tidak hanya menular melalui gigitan, tetapi juga melalui nafas. Jadi bernafas di dekat para mutan sudah cukup untuk membuat mereka terinfeksi, walaupun membutuhkan waktu yang lebih lambat dan menyakitkan. Hanya saja mereka tidak percaya dengan hal itu, lantaran Amal sendiri berada di dekat mereka. Namun Amal menjelaskan bahwa dia kebal terhadap infeksi berkat obat dalam bentuk bubuk kuning yang sangat sulit didapat. Amal lalu mengajak mereka ke rumahnya dengan menyeberangi sungai. Menurutnya para mutan takut dengan air, sehingga mereka akan aman di tempatnya. Selang beberapa waktu mereka sampai ke sebuah reruntuhan bangunan tua yang menjadi rumah Amal. Di rumah ini Amal tinggal bersama istrinya yang bernama Nina dan sang anak yang bernama Persk. Mendengar mereka telah terinfeksi tentu saja menyebabkan Nina menjadi marah. Tapi menurut Amal, kedatangan Caleb sepadan dengan resiko yang mereka miliki. Saat makan siang bersama, Amal bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi pada umat manusia sebelumnya. Manusia mencoba menghidupkan kembali hewan yang telah punah, seperti kungkang raksasa yang mereka buru. Tapi kemajuan ilmu pengetahuan itu juga membawa penyakit yang tak terkendali dan mengubah manusia menjadi mutan. Ia percaya hal itu adalah hukuman dari Tuhan. Amal mengetahui semua ini dari ayah Caleb. Dengan kemampuan membaca yang dimilikinya, ayah Caleb berhasil mempelajari penyakit itu dan menemukan obat dalam bentuk bubuk kuning yang ia sebutkan sebelumnya. Jadi siapapun yang menghirup bubuk itu akan selamanya kebal terhadap infeksi. Namun bubuk kuning tidak berguna bagi orang yang sudah berubah menjadi mutan. Sementara bagi yang baru terinfeksi, masih dapat disembuhkan pada waktu yang tepat. Sayang Jared meninggal dan obat yang telah dibuatnya juga dicuri. Dengan kata lain, Caleb adalah harapan untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya. Karena sekarang hanya dia satu-satunya manusia yang dapat membaca. Untuk itu Amal bersedia mempertaruhkan nyawanya demi mengantar mereka ke sebuah kota yang menjadi tempat bubuk kuning disembunyikan, serta kemungkinan formula pembuatannya berada. Pada waktu yang sama di dalam gua, akibat masih terkepung oleh para mutan yang ada di luar, maka seorang anggota suku bernama Remy berusaha memindahkan beberapa batu di belakang gua untuk mencari jalan keluar. Sayang kepala suku melarangnya melanjutkan, karena hal itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mendengar itu Miru berkata, Tuhan tidak akan menghukum hanya karena mereka mencoba bertahan hidup. Ia lantas membantu Remy untuk memindahkan bebatuan. Setelah cukup lama menggali, akhirnya Remy, Miru, dan seorang rekan bernama Evan berhasil membuat lubang. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk masuk dan menyusuri terowongan.
hingga akhirnya menemukan celah sempit berisi air. Dikarenakan celah itu cukup sempit, maka Miru memutuskan untuk turun. Sayang belum lama menyelam, Miru langsung kembali. Karena rupanya sekelompok lintah menempel di tubuhnya. Oleh karena itu Remy dan Evan bergegas membantunya melepaskan lintah-lintah tersebut. Setelah semua lintah tercabut, Miru memutuskan untuk kembali masuk ke dalam air. Di tempat lain, Amal dan ketiga anak muda pergi meninggalkan reruntuhan untuk mencari bubuk kuning. Amal membawa mereka menggunakan sebuah perahu yang sama sekali belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di sini Amal juga mengajari mereka untuk mendayung. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba akibat para mutan bermunculan melempari mereka dengan batu, maka mereka harus mendayung lebih cepat. Kembali ke gua, saat kepala suku mengintip dari celah pintu tanpa diduga. Melihat salah satu rekan mereka ditarik oleh mutan, maka dengan cepat kepala suku menikam tangan tersebut. Tapi sejurus kemudian kepala suku mengalami mimisan, yang berarti dia juga telah terinfeksi. Sementara itu Amal memberitahu tentang kelompoknya, yang disebut sebagai kelompok persaudaraan, dan dibentuk untuk melindungi suku-suku dari serangan mutan. Sedangkan bubuk kuning yang ditemukan oleh ayah Caleb rencananya akan digunakan sebagai vaksin, sehingga suku-suku dapat bersatu untuk membangun kembali peradaban dunia. Namun salah satu anggota yang bernama Gegen mencuri bubuk tersebut untuk berkuasa. Jadi siapapun yang membutuhkan bubuk tersebut harus bersedia menjadi pengikutnya. Pada waktu yang sama, Miru, Remy, dan Evan berhasil melewati celah sempit, di mana mereka melihat lubang yang mengarah keluar. Namun Evan tiba-tiba mengalami mimisan. Menyadari Evan mulai mengalami gejala, maka mereka bergegas memanjat. Sayang saat mendekati permukaan, ternyata sudah ada mutan yang menunggu. Akibat panik, akhirnya mereka bertiga jatuh. Insiden tersebut menyebabkan kaki Evan patah. Melihat mutan turun, maka Evan memerintahkan mereka meninggalkannya. Alhasil dalam pelarian mereka hanya dapat mendengar jeritan Evan yang dimukbang oleh para mutan. Mutan-mutan itu juga mengejar mereka, tapi terhenti akibat air yang menghalangi. Kembali pada kelompok Amal. Begitu sampai di pantai, Amal segera memanjat menara untuk menyalakan suar, guna memanggil anggota kelompok persaudaraan yang masih tersisa. Tapi saat di atas dia melihat sejumlah mutan mendekat, sehingga segera memperingatkan rekan-rekannya untuk kabur. Dan setelah menyalakan suar, Amal bergegas turun. Malang ia terperosok pada sebuah lubang. Mengetahui hal ini, Caleb berniat membantu. Tetapi Savan segera menariknya ke perahu bersama dengan Dorel. Karena hal itu dapat membahayakan nyawa Caleb yang sangat berharga. Amal yang terjebak di dalam lubang harus berjibaku melawan mutan yang ikut masuk. Sedangkan di perahu, Dorel juga mulai mengalami mimisan. Sementara di kejauhan, seorang anggota persaudaraan yang melihat asap mengepul di atas menara memutuskan untuk mendatanginya. Di dalam gua, Miru dan Remy begitu terkejut mendapati sebagian besar anggota suku mereka sakit, yang mana berarti mereka semua telah terinfeksi. Selang beberapa waktu, sejumlah anggota kelompok persaudaraan mencapai menara dan menemukan Amal yang masih terjebak di dalam lubang. Setelah berhasil dikeluarkan dari lubang, Amal memberitahu tentang Caleb yang harus mereka lindungi, karena dialah satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan umat manusia. Sementara itu ketiga anak muda akhirnya tiba di reruntuhan kota tua. Saat memasuki kota, mereka melihat kehidupan yang memprihatinkan, karena sebagian orang diperlakukan sebagai budak. Bahkan seorang pencuri harus melarikan diri demi menghindari siksaan yang diterimanya. Mereka kemudian mendekati pencuri tersebut dan memberitahu bahwa kedatangan mereka adalah untuk mendapatkan bubuk kuning. Mendengarnya, pria ini langsung kabur tanpa memberi jawaban. Oleh sebab itu Savan segera mengejar, namun ia kehilangan jejak. Ketika hendak kembali, Savan melihat Dorel dan Caleb dibawa pergi oleh sejumlah penjaga. Untuk itu secara diam-diam Savan mengikuti mereka. Rupanya mereka dibawa menghadap seorang pria bernama Gegen, yang merupakan pemimpin kota itu.
Mengetahui mereka terinfeksi, sebenarnya putri Gegen yang bernama Giselle merasa prihatin. Tapi Gegen menolak berbagi serbuk kuning kepada mereka. Oleh sebab itu, Caleb menjelaskan bahwa dia adalah putra dari pencipta serbuk kuning yang dicuri oleh Gegen. Caleb juga membuktikan bahwa dirinya bisa membaca seperti sang ayah, jadi dapat menghasilkan lebih banyak serbuk kuning. Tapi untuk melakukan itu, Caleb meminta diberikan serbuk kuning terlebih dahulu agar mereka dapat bertahan hidup. Sayang Gegen masih menolak, dengan alasan serbuk kuning yang tersisa adalah untuk anak dan cucunya di masa depan. Hanya saja dia memberi Caleb kesempatan untuk mencoba membuat bubuk kuning yang dimaksud dan memerintahkan anak buahnya membawa Dorel ke tempat isolasi. Namun tanpa mereka ketahui, Savan mendengarkan percakapan dari sisi gedung. Setelah Gegen pergi, secara mengejutkan Savan mendatangi Giselle dan memintanya untuk memberitahu di mana bubuk kuning disimpan. Awalnya Giselle tidak mau membantu karena takut pada ayahnya. Tapi setelah melihat kondisi Savan, apalagi mendengar Savan yang berbicara mengenai kesempatan hidup bagi orang lain, terlebih mengetahui ayahnya telah mencuri bubuk itu, akhirnya Giselle berubah pikiran. Giselle lalu membawa Savan ke berangkas sang ayah yang hanya bisa dibuka dengan kunci yang tergantung di leher ayahnya. Melihat kondisi berangkas yang berdebu, Savan merasa tidak percaya karena Giselle memberitahu kalau ayahnya mengambil bubuk kuning setiap hari. Untuk itu mereka segera membuat rencana. Di perpustakaan, Caleb menemukan hasil karya ayahnya. Meskipun bisa membacanya, tetap saja Caleb membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk memahami dan membuatnya kembali. Namun ia tidak memiliki waktu sebanyak itu. Kembali ke gua, kepala suku yang semakin parah memohon agar segera dihabisi. Dikarenakan Remy menolak untuk melakukannya, terpaksa Miru mengambil tugas itu. Miru juga meminta yang lain melakukan hal yang sama padanya ketika saatnya tiba. Di perpustakaan, Gegen menemui Caleb dan mengetahui Caleb tidak akan dapat membuat bubuk kuning. Di saat yang sama Giselle datang dan memberitahu bahwa seseorang telah masuk ke ruang penyimpanan untuk mencuri bubuk kuning. Mendengarnya, dengan cepat Gegen pergi memeriksa. Sampai di sana, Gegen menemukan bubuk kuning masih aman tersimpan di dalam lubang sebuah beton. Rupanya ini adalah rencana Giselle dan Savan untuk mengetahui lokasi bubuk itu disimpan. Sesaat kemudian Savan pun menerjangnya. Tapi Giselle melarang Savan menghabisi sang ayah dan langsung memberikan bubuk kuning untuk dihirup oleh Savan. Setelah itu keduanya bergegas menemui Dorel dan memberikan serbuk yang sama. Dorel yang hampir saja berubah ini akhirnya mulai membaik. Saat akan pergi ke perpustakaan, Giselle menyerahkan semua serbuk kuning dan meminta Savan memberitahu Caleb untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya. Savan dan Dorel selanjutnya mendatangi Caleb dan melumpuhkan seorang penjaga, lalu memberikan bubuk kuning kepada Caleb yang sudah sangat parah. Beruntung usaha mereka untuk menyembuhkan Caleb berhasil. Dikarenakan Caleb masih lemah, mereka terpaksa memapahnya. Tapi ternyata para penjaga mengejar mereka. Akibat hal ini Savan harus mengalihkan perhatian para penjaga itu hingga harus bertarung melawan salah satunya. Setelah menumbangkan penjaga tersebut, Savan segera bergabung dengan kedua rekannya di perahu dan pergi meninggalkan kota. Selang beberapa waktu mereka mencapai daratan seberang. Sementara di pantai, Amal menemukan perahunya, sehingga yakin anak-anak muda itu berhasil menemukan bubuk kuning. Ketika Caleb dan rekan-rekannya menyeberangi sebuah jembatan tali, tiba-tiba anak panah yang mengenai kaki Caleb hampir saja membuatnya terjatuh. Menyadari Gegen dan pasukannya masih mengejar, maka mereka bergegas menyeberang. Setelah berhasil menyeberang, Savan menjelaskan kepada Dorel bahwa Caleb harus selamat. Jadi meminta Dorel membantu Caleb, sedangkan dia akan menahan penjaga. Savan lantas kembali ke ujung jembatan dan memotong tali. Naas anak panah Gegen berhasil mengenainya, sehingga perjuangan Savan berakhir sampai di sana. Menyaksikan kejadian ini, Dorel dan Caleb pun kembali melanjutkan perjalanan dan ditemukan oleh Amal di tengah hutan.
Amal dan kelompoknya kemudian membawa mereka kembali ke desa. Selang beberapa waktu kelompok Amal sampai di desa dan langsung melakukan penyerangan terhadap kawanan mutan. Di tengah pertempuran, Dorel memasuki gua dan segera memberikan bubuk kuning kepada Miru tepat sebelum dia berubah. Begitu pertempuran usai, ternyata Gegen menemukan mereka dan langsung melepaskan anak panah ke arah Caleb. Tapi dengan cepat Amal meloncat untuk melindunginya. Marah akan hal ini, maka Caleb segera melemparkan kapak ke arah Gegen yang akhirnya tumbang. Sementara itu, Miru membagikan bubuk kuning kepada warga desanya dan sangat bahagia melihat saudaranya kembali dengan selamat. Beberapa hari kemudian, setelah membawa Amal kembali ke rumahnya, Caleb berpamitan kepada mereka untuk kembali ke kota dengan niat menyelesaikan pekerjaan ayahnya demi menyelamatkan umat manusia. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.